Berlimpahan dimulai dari mindset. Tapi mindset bukan segala-galanya. Maksudnya apa, Coach? Iyalah. Emang lu pikir kaya cuma mindset doang? Kagak bisa. Tapi semua berawal dari mindset. Kalau mindsetnya nggak tepat, nggak bisa berlimpah. Nggak bisa kaya lu kalau mindsetnya nggak tepat. Hai, ketemu lagi kita dalam live di The Live Transformation Community. Seperti biasa, kita akan tunggu 1-2 menit supaya teman-teman bisa masuk ke sini semua. Dan seperti biasa, kalau Anda bisa mendengar suara saya dan Anda bisa melihat gambarnya ini oke, please share komen bahwa Anda semuanya jelas. Dan apa kabar Anda malam ini? Dan Anda dari kota mana? Dan juga tag teman-teman Anda supaya dia melihat, karena materinya kurang lebih selama 30 menit ke depan, paling lama saya akan ngebahas keberlimpahan dimulai dari mindset. Tapi mindset bukan segala-galanya. Maksudnya apa, Coach? Iyalah. Emang lu pikir kaya cuma mindset doang? Kagak bisa. Tapi semua berawal dari mindset. Kalau mindsetnya nggak tepat, nggak bisa berlimpah. Nggak bisa kaya lu kalau mindsetnya nggak tepat. Tapi bukan semata-mata tentang mindset gitu. Mindset itu maksudnya gimana sih? Saya kaya, saya berlimpahan, saya memiliki kehidupan yang mewah, saya layak menjadi orang kaya. Nggak gitu. Nanti saya kasih tahu ya. Oke? Tag teman Anda supaya dia nonton di sini. Oke? Apa kabar Anda malam ini? Pertanyaan saya sederhana sih. Sebelum saya mulai, pertanyaan saya sederhana. Income Anda berapa? Income Anda berapa? Omset berapa? Belum ada setengahnya dari target. Berarti caranya mesti diganti. Hah? Oke? Nggak usah dijawab sih itu. Biar aja. Saya mau kasih tahu sesuatu. Waktu saya beberapa waktu lalu ke Semarang ya, kalau Anda lihat, Anda ngikutin saya beberapa waktu lalu, saya ke Semarang, saya bikin seminar Kejar Rezeki, dan saya bikin PLT Ketabrak Rezeki di Semarang. Itu PLT Ketabrak Rezeki itu yang lama loh, 2 hari. PLT berikutnya 3 hari. Judulnya bukan Ketabrak Rezeki lagi, tapi Ketiban Duit. Masya Allah. Boom, ketiban duit Anda, bukan ketiban masalah ya. Oke. Udah siap mulai belum nih? Seperti biasa ya, siapin catatan. Kalau saya live, siapin catatan. Jangan cuma nyatet di komen, jangan cuma dengerin aja, ntar nggak masuk materinya. Siapin catatan, ambil catatan. Lari, ambil catatan. Oke. Belum coach bokek pol. Salam sehat berlimpah rezeki ya. Oke, saya mau kasih tahu. Jadi beberapa waktu lalu, saya ulangi lagi, saya ke Semarang, saya bikin seminar sehari di sana, dan saya bikin live transformation di sana 2 hari. 2 hari saya bikin 2 materi PLT di sana 2 hari. Dan salah satu leader yang ngebantu adalah namanya Aditya. Saya lupa namanya, Aditya Rizky. Ada juga kok di grup. Saya nggak tahu nih, dia belum muncul tapi. Jadi sempat saya komen gitu, saya bingung saya mengisi materi apa ya. Tadi ada yang ngasih masukan tentang bagaimana caranya supaya menjaga frekuensi sama pasangan. Kayaknya belum pas. Dan ini kan yang paling sepang adalah tentang keberlimpahan. Saya yakin Anda semua pengen berlimpah, betul nggak? Hah? Pengen kan? Saya yakin Anda semua pengen berlimpahan, pengen memiliki income yang jauh lebih besar daripada pengeluaran. Betul nggak? Pengen punya omset yang meledak. Pengen punya omset yang bisa menutupin semua target Anda. Bukan Anda menutupi target Anda sendiri. Dengan apa? Dengan tutup poin pakai uang sendiri. Aduh, ngapain lu tutup poin pakai uang sendiri? Be smart. Itu. Terus yang kedua adalah ada yang di sini. Saya yakin lebih banyak Anda itu bergerak di bidang multi level marketing atau insurance, betul ya?
multi level marketing atau insurance. Nah, cuma masalahnya bukan masalah sih. Tantangannya adalah Anda kan di sini pengen ngebantu orang, betul nggak? Anda pengen ngebantu orang dengan bisnis Anda, betul ya? Betul ya, dengan bisnis Anda. Satu hal yang harus Anda tanamkan, catat ya. Satu hal yang harus Anda tanamkan di pikiran Anda, atau di hati Anda, atau di otak Anda, dimanapun. Satu hal yang harus Anda perhatikan adalah Anda tidak bisa membantu semua orang untuk sukses melalui bisnis Anda. Sampai sini jelas? Saya bilang ya, Anda tidak bisa membantu semua orang melalui bisnis Anda. Maksudnya apa, Coach? Anda pengen bikin orang lain kaya, Anda pengen merubah hidup orang lain, Anda pengen orang lain berkelimpahan, Anda pengen membantu orang lain punya income di atas 100 juta. Oke? Permasalahan adalah tidak mungkin semua orang terbantu oleh bisnis Anda. Itulah kenapa di sini saya tidak ngomongin masalah bisnis. Saya ngomongin masalah vibrasi dan frekuensi. Vibrasi, frekuensi, itu aja yang saya ngomongin. Kenapa? Karena masalah bisnis itu adalah sesuatu hal yang terlihat. Maksudnya terlihat itu apa? Anda punya pohon. Oke? Batangnya itu kelihatan, daunnya kelihatan, terus buahnya kelihatan. Itu kalau pohon. Sampai sini jelas ya? Kalau Anda mau merubah buahnya, pertanyaan saya, Anda ngerubahnya di daun, di buahnya, atau di batangnya? Di mana Anda mau ngerubahnya? Saya pengen buahnya supaya lebih manis, saya pengen buahnya supaya lebih lebat, saya pengen buahnya supaya lebih banyak, saya pengen buahnya supaya lebih cepat matang pohonnya. Di mana Anda ngerubahnya? Di buahnya, di daunnya, atau di batangnya? Jawabannya apa? Bukan tiga-tiganya. Benar nggak? Terus ngerubahnya di mana? Ngerubahnya di tempat yang tidak terlihat. Jelas nggak? Di mana tempat yang tidak terlihat? Yang tempat yang tidak terlihat adalah di akarnya. Akar itu di bawah tanah, kagak kelihatan. Tapi kalau Anda merubah di tempat yang tidak terlihat, hal yang kelihatan akan berubah. Sampai sini jelas? Nggak, Pak? Kalau Anda merubah di tempat yang tidak terlihat, hal yang kelihatan akan berubah gitu. Yang kelihatan tuh apa sih? Utang lu berapa itu kelihatan. Cicilan berapa tiap bulan itu kelihatan. Butuh uang berapa tiap bulan itu kelihatan. Grup yang banyak, yang jalan berapa itu yang kelihatan. Anda ngerubahnya di sana, salah. Anggap. Terus ngerubahnya di mana? Ngerubahnya di tempat yang tidak terlihat. Apa tempat yang tidak terlihat? Vibrasi, mindset, mental, hoki, keberuntungan, kesialannya dirubah. Itu yang dirubah. Bukan kerja keras mah kelihatan. Sukses berawal dari mimpi. So bermimpilah. Mimpi itu di mana? Tidur, coy, bukan kerja. Ya? Anda nggak bisa membantu semua orang dari bisnis Anda. Sama seperti saya. Kenapa saya bikin grup? Saya kasih tahu lagi. Kenapa saya bikin grup The Life Transformation Community? Karena semua teman saya yang ada di Facebook, yang ada 5.000 orang itu, oke? Dan tiap minggu pasti saya rotasi. Ada yang saya delete, ada yang saya approve, ada yang saya delete, ada yang saya approve, ada yang saya delete, ada yang saya approve. Dia nggak pernah komen lagi, nggak pernah interaksi lagi dan segala macam. Saya delete, habis itu saya approve. Dan akhirnya saya bikin The Life Transformation Community. Kenapa? Karena saya hanya mau membantu orang-orang yang mau berubah. Nangkep nggak? Di luar sana banyak orang pengen punya income 9 digit. Dan lebih dahsyatnya lagi, naikkan semuanya 10 kali lipat. Gimana caranya kalau lu setengah kali lipat aja kagak sampai? Kalau Anda pengen income 10 kali lipat tuh ya, kayak Anda ngangkat barbel nih ya, gitar saya ini gitar kesayangan saya. Anggaplah ini barbel. Beratnya 100 kilo. Emang lu bisa? Nggak usah 100 kilo deh. Beratnya 30 kilo. Emang lu bisa bermimpi teriak-teriak ngangkat ini 30 kilo? Saya kan bisa ngangkat 30 kilo. Wah, 30 kilo. Wah, 30 kilo. Bisa nggak? Nggak bisa lah. Lu kagak pernah angkat besi kok, tiba-tiba ngangkat besi 30 kilo. Wah. Income nggak pernah naik, tiba-tiba lu paksa 10 kali lipat. Nggak bisa. Kalau Anda mau ngangkat 30 kilo beban fitness, emang langsung 30 kilo?
Kagak bos, sekilo dulu, naik 2 kilo, naik 3 kilo, naik 4 kilo, bertahap. Nggak bisa langsung dipatri jeder 30 kilo. Makanya orang nggak banyak berhasil. Jelas sampai sini? Oke. So, semua dimulai dari mindset. Nggak akan bisa berubah. Saya ngajak ke sini karena saya ngajak mau orang-orang yang mau berubah saja. Kenapa? Karena lebih enak bekerja. Anda tahu ya, saya dengan Anda nih, kita lagi berkolaborasi nih. Anda berada di grup saya, dimanapun ada grup saya, di grup Facebook kah yang free, Anda berada di grup Money Map kah yang berbayar, Anda berada di grup Wealth Activator yang berbayar, Anda berada di grup PLT alumni yang berbayar dan segala macam. Kita semua berkolaborasi loh. Dan akan sangat tidak nyaman ketika kita berkolaborasi sama orang yang nggak mau berubah. Nggak nyaman, makanya saya lempar ke sini gitu loh. Kalau dia mau, dia approve. Kalau dia mau, dia request. Kalau enggak, dia approve. Ngapain saya live, ditonton banyak orang, tapi mereka yang sekedar kepo. Si Reza ngomong apa lagi tuh? Wah, materinya ngawang-ngawang lagi. Walah, materi dikejar dongeng lagi. Oh, kita aja kerja keras nggak berhasil kok. Dia ngajarin nggak kerja keras berhasil. Bagaimana sih? Lah, agak nyambung. Anggap nggak sefrekuensi. Clear ya? Jadi Anda nggak bisa membantu orang-orang di semua bisnis Anda tuh nggak bisa gitu. Meskipun ya Anda selama ini dicekokin sama leader Anda, sama upline Anda, sama orang sukses di perusahaan Anda yang mengatakan bahwa semua orang bisa sukses di bisnis ini. Yang ada adalah orang yang berhenti. Tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Yang ada hanyalah orang yang quit sebelum waktunya. Tidak semua orang bisa sukses di bisnis yang sama, jelas ya. Dan ketika saya ngomong ini di sebuah organisasi, mereka nggak terima. Kenapa? Karena mereka bilang semua orang bisa sukses di bisnis ini. Alah, ada yang 10 tahun masih gitu-gitu aja kok. Mau tunggu berapa tahun? 12 tahun. Mau tunggu berapa tahun? 15 tahun masih gitu-gitu aja. Karena kita nggak berhenti. Kita ini lari maraton. Lu dibohongin itu. Jadi masih gimana Coach? Nah yang saya pelajari dari Mas Adit ini adalah, ini Mas Adit baru muncul. Aditya Rizky, tuh lihat tuh Aditya Rizky yang foto sama keluarganya, tuh yang banyak api-apinya komen. Saya bilang apa sama Mas Adit? Dan saya tanya, saya banyak ketemu leadernya Mas Adit dan kita ketemu di sana, kita sama salah satu tim organisasi multi level di sana. Ada kita dari Enagic, waktu itu saya ngisi dari Enagic, Kangen Water. Thank you, terima kasih atas undangannya. Saya belajar sesuatu di sana. Anda tahu nggak apa yang saya pelajarin? Dan saya ingin bagikan ini sama Anda gitu. Ini pelajaran sangat mahal sekali. Jadi gini teman-teman, ini intinya ya, tadi intermezzo, intinya adalah saya tuh ngisi organisasi itu banyak sejak saya pertama kali sejak saya tahun 2014 akhir tuh saya banyak ngisi organisasi di asuransi warna ini, asuransi warna itu, asuransi warna ini, asuransi warna itu, misal di multi level penurunan berat badan lah, inilah teknologi lah, skincare lah, kecantikan lah, peralatan rumah tangga lah, dan segala macam. Saya banyak ngisi di sana. Tapi saya nggak pernah ketemu orang-orang atau leader-leader seperti saya di Kangen Water kemarin. Maksudnya apa? Mereka ini dahsyat. Saya belajar gini sama mereka. Jadi karena saya diantar jemput sama Mas Adit itu, thank you Mas Adit. Saya diantar jemput di sana, di entertain di sana, dia cekin makan di sana, thank you loh. Kapan-kapan kita makan lagi ya. Kalau ke Jakarta ntar gue yang bayar ganti. Nah, saya belajar bahwa Mas Adit ini dia punya mindset bahwa tujuan dia adalah membantu timnya. Jadi Mas Adit ini saya nggak tahu berapa tahun di Kangen Water ya. Jadi bantuin teman-temannya, ngundang para trainer dari luar, belajar, dibagikan ke teman dan segala macam. Tujuannya cuma satu apa? Merubah hidup timnya. Saya ulangi ya, merubah hidup timnya. Nah sampai suatu ketika Mas Adit ini bingung bahwa timnya ada yang berubah, ada yang enggak. Kenapa yang satu bisa berubah, yang satu enggak? Nah yang terjadi ternyata adalah nggak cocok gitu loh, ilmunya nggak cocok, guru coach ini nggak cocok, itu nggak cocok, ini nggak cocok, dan segala macam nggak cocok. Nah lalu saya ketemu gitu loh. Jadi waktu Mas Adit mau ngundang saya, dia sudah pernah ikut PLT dan sampai kelas DNA di Jakarta. Habis itu baru saya diundang ke Semarang. Saya bilang bahwa lu nggak takut ngundang gua? Saya bilang gitu. Kenapa? Nanti tim lu pada bubar loh. Jadi Anda para leader hati-hati kalau ngundang saya. Maksudnya apa Coach? Saya itu terkenal
di kalangan para leader yang mereka sudah pernah ngundang saya, jangan ngundang Coach Reza, nanti tim lu rontok. Jangan ngundang Coach Reza, nanti tim lu tersadarkan bahwa rezeki itu di semua tempat gitu. Selama ini mungkin saya yakin Anda disuruh lihat pakai kacamata kuda gitu. Bahwa bisnis ini is the best. Tidak ada bisnis bagus bisnis kita. Jangan lihat leader yang lain, pokoknya di bisnisnya aja. Fokus, jalankan satu bisnis sampai Anda sukses. Nah, saya tipe orang yang membuka semua pintu rezeki. Bahwa saya bilang rezeki itu nggak cuma di satu tempat. Kenapa? Kalau saya pakai kacamata kuda, saya tetap di multi level saya yang dulu, which is di Tianxi, saya nggak jadi seperti ini, jelas ya? Nah, saya nggak jadi seperti ini gitu. Yang salah adalah bukan Tianxi ya, tapi sayanya. Kenapa? Karena saya nggak cocok berada di sana. Nah, waktu itu Mas Adit undang gitu, dan saya bilang sama Mas Adit adalah, lu nggak takut nanti tim lu bubar? Karena gue ngomongin materi rezeki. Gue bahkan bilang rezeki di semua tempat, tidak hanya di bisnis lo, saya bilang gitu. Dan Mas Adit bilang, nggak apa-apa. Saya bingung. Saya baru ketemu leader yang dia bilang begitu. Nggak apa-apa, Coach. Maksudnya, ya kalau memang jalan mereka bukan di Kangen Water, ya nggak apa-apa mereka jalanin di tempat lain. Yang penting mereka bisa sukses. Itu loh. Nangkep nggak? Sekarang gue tanya, leader mana yang berpikir kayak gitu? Ada orang yang berpikir kayak gitu? Gak ada. Dan itu baru Mas Adit. Sadis gak? Gue ketemu Mas Adit. Yakin loh, di situ saya belajar bahwa ini adalah mental, bukan sekedar mindset, tapi mental keberlimpahan yang sesungguhnya. Bahwa niat Mas Adit adalah nolong orang. Kalau niat nolong orang gak harus dari bisnis saya, dia bilang gitu. Kan gak semua orang bisa sukses di bisnis Kangen Water. Dia bisa bilang gitu loh. Ini leader yang bijaksana nih, sadis loh Mas Adit. Kalau Anda ketemu leader lain, semua orang bisa sukses di bisnis ini. Mas Adit enggak. Dia bilang, kalau memang jalan mereka bukan di Kangen Water, nggak apa-apa. Yang penting hidup mereka lebih baik. Masa sih saya mau nahan rezeki mereka, sementara mereka di luar bisa bagus, saya paksain di Kangen Water. Masya Allah nggak mindsetnya. Gila kan? Itulah mindset keberlimpahan dan mental keberlimpahan yang sesungguhnya. Sadis itu. Sementara, saya yakin dah beberapa di antara Anda pasti pernah dikasih tahu sama leadernya, lu hati-hati ya, jangan ikut Reza Anggar. Lu hati-hati ya, jangan bawa tim lu ke Coach Reza. Kenapa? Nanti bisa bubar. Kenapa? Tim lu bisa hilang. Artinya apa? Mereka takut timnya hilang. Oh enggak? Kenapa mereka takut timnya hilang? Karena mereka tidak berpikir tentang berkelimpahan. Mereka merasa rezeki mereka ditentukan oleh saya. Kenapa? Kalau tim lo ikut Coach Reza, bubar tim lo. Omset lo hilang. Kalau omset lo hilang, ya income lo turun. Artinya, bahaya, jagain rezeki lo, jagain tim lo, jangan sampai ketemu Coach Reza. Anggap. So, leader seperti itu berpikir berkelimpahan nggak? Ya, enggak dong, takut dia timnya hancur. Saya gak pernah takut kehilangan klien saya. Gak pernah takut. Klien dulu datang. Abis itu dia gak suka, dia gak cocok dengan materi saya. Dia dipanasin sama leadernya, dibilang jangan ikut saya dan segala macam. Keluar. Balik lagi sana ke dunia kerja keras. Kalau Anda mau sini datang. Ke dunia dongeng. Dan Anda tahu efeknya apa? Kemarin waktu saya bikin PLT, Anda bisa lihat statusnya Mas Adit. Add friend Mas Adit. Aditya Rizky namanya. Dia baru bikin status kemarin, di tag ke saya, belum saya approve, nanti saya approve. Di tag ke sayanya adalah cuma melakukan salah satu tugas yang disarankan di PLT, which is minum air kelapa, bisa naikin rezeki. Bingung nggak lu? Bingung nggak? Mau naikin rezeki, minum kelapa. Apa hubungannya? Memang nggak ada hubungannya. Tapi itu terjadi, tak bisa dijelaskan. Timbang lu kerja keras kagak closing, pulang malam mulu, kagak closing. Lihat ya? So Mas Adit ini dia nggak takut kehilangan timnya. Dan saya ketemu di sana, begitu saya ketemu Mas Aditnya, saya ketemu leadernya Mas Adit, which is kakak iparnya. Orangnya sangat humble. Saya ketemu lagi leader atasnya lagi. Saya ketemu lagi orang di kiri kanannya, cross line-nya Mas Adit. Saya tanya semua. Saya makan siang di sana dan saya duduk di sana. Dan Anda tahu apa yang terjadi?
Anda tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua masing-masing saya tanya, dan mereka semua punya bisnis sampingan. Gila nggak? Dari level atas sampai level bawah punya bisnis sampingan. Bisnisnya tidak hanya Kangen Water. Tidak hanya multi-level. Satu, ada yang punya lumpia. Satu, ada yang punya CCTV. Satu, ada yang punya bisnis ulet. Ulet, gua kagak tahu tuh. Ulet apa ular ya? Ulet kalau nggak salah. Terus satu, ada yang punya bisnis kafe. Satu, ada yang buka kopi shop. Satu, ada yang buka. Semua mereka punya bisnis. Kenapa? Karena mereka berpikir rezeki itu ada di mana-mana, tidak fokus di satu tempat. Saya baru sekali ketemu komunitas itu, namanya komunitas The A-Team. Thank you banget Mas Adit kenalin saya ke sana. Salam buat teman-teman di sana. Dan mereka apa? Fantastis loh. Dan dua-duanya jalan. Kangen Waternya jalan, bisnis sampingannya jalan. Itulah leader yang bijaksana, itulah leader yang baik, itulah leader yang memiliki mental keberlimpahan. Kenapa? Satu, karena dia nggak takut timnya hilang. Tim lu mau hilang, nggak masalah. Kalau memang lu berjodoh sama gua, kita bisa jalanin bisnis bareng, kita akan jalan. Kalau nggak ya sudah, yang penting lu sukses, gua sukses. Dan jangan kalau tim lu bubar, lu musuhin. Leader macam apa lu? Tim lu muntaber, dimusuhin. Jangan minum lagi, dia udah nggak sering sama kita. Jangan jadi musuhin. Alah, gitu kok ngakunya orang berpikir berkelimpahan, mental kaya, lu gimana? Timnya bubar dimusuhin, nggak bisa. Timnya ikut saya takut, jangan ikut Coach Reza loh, takut dan bubar. Ya, berarti mentalnya mental kesusahan, bukan mental keberlimpahan. Jelas ya? Berarti mesti banyak belajar sama Mas Adit. Tangkap. Anda bisa nggak mikir kayak begitu? Anda kan banyak leader nih. Anda bisa nggak mikir kayak begitu? Tangkap ya? Mas Adit tuh bener-bener bijaksana, bener-bener dia berpikir berkelimpahan. Bukan hanya berpikir loh, ingat ya. Anda baca judul ini. Judulnya adalah keberlimpahan dimulai dari mindset. Tapi mindset keberlimpahan bukan segala-galanya. Itu hanyalah titik awal, langkah pertama doang. Kalau Anda nggak jaga mindsetnya, hilang. Nggak ya? Dan mereka semua apa? Mereka semua tidak menutup satu pintu rezeki. Bisnis Kangen Water aja. Kagak, bisnis macam-macam. Buka semua pintu rezeki. Pintu rezeki tuh ada 10. Oke, 9-nya berdagang. Mana nih 9? Nah ini dia, 9-nya berdagang. Lu dagang 1, lu cuma 1. Angkat. Jelas ya? So itulah mental keberlimpahan. Anda mesti punya itu gitu loh. Kalau leader Anda masih takut kehilangan Anda, kalau Anda masih takut kehilangan downline Anda masih takut kehilangan customer Anda masih takut kehilangan ini itu dan segala macam, tandanya Anda belum berpikir mental keberlimpahan. Tandanya Anda masih merasa bahwa rezeki Anda ditentukan oleh manusia. Sampai sini jelas? So, di mana Tuhannya? Di mana Allahnya? Kalau Anda masih berpikir bahwa rezeki Anda ditentukan oleh manusia, jangan ikut Coach Reza ya. Nanti timnya rontok. Berarti dia ngerasa rezekinya diatur sama saya. Angkat. Dia mau ngajak semua timnya. Keluar. Jangan ikut Coach Reza. Kamu masih ikut Coach Reza, jangan ikut lagi. Kamu masih belajar sama Coach Reza, jangan ikut lagi. Kamu masih begini sama Coach Reza, jangan ikut lagi. Anda mau bawa tim saya, mau keluarin. Dan dari dulu banyak leader melakukan itu sama saya. Tapi karena saya punya, insya Allah, saya menjaga mental keberlimpahan saya, bukan hanya mindset, tapi mental keberlimpahan saya, income saya setiap bulan nggak terpengaruh sama itu semua. Anggap saya. Tetap 9 digit setiap bulan. Gak terpengaruh, lu mau ngomong apa, lu mau ngajakin tim, nggak ngaruh. Kenapa? Karena rezeki saya tidak diatur sama mereka, yang sini bilang. Dan yang lebih penting berikut adalah rezeki Anda tuh, ya, di tangan Anda. Allah tuh ngasih rezeki, tinggal Andanya ngebuka apa enggak gitu. Dan hidup Anda tuh Anda yang nentuin, bukan leader Anda yang nentuin, bukan coach Anda yang nentuin, bukan saya yang nentuin, bukan trainer lagi yang lain yang nentuin. Jadi kalau ada orang ngelarang Anda, lu jangan ikut sana, lu jangan belajar sana, lu nggak boleh ke sana, lu nggak boleh ke sini. Tanya lu siapa? Larang-larang gua. Saya sama semua alumni saya, sama semua peserta saya, lu mau belajar apapun, gua kagak ngurus. Terserah. Sampai Anda nanya ke saya, Coach, saya boleh nggak baca buku ini? Coach, saya boleh nggak ikut training ini? Sampai Anda nanya ke saya, baru saya kasih tahu.
Kalau Anda nggak nanya, nggak akan pernah saya kasih tahu. Saya nggak takut. Kalaupun nanti Anda ketemu training di luar, Anda ketemu materi di luar yang lebih bagus dari materi saya, yang lebih cocok buat Anda di materi saya, ya, yang materi di luar lebih cocok daripada materi saya. Menurut Anda, silahkan Anda ngikutin coach yang sana. Nggak usah ngikutin saya. Agam, mental berkelimpahan, nggak usah takut. Rezeki itu adanya di langit. Allah yang ngatur rezeki. Tim Anda hancur, bangkit lagi kok. Semua tinggal mindsetnya. Jangan nyalahin orang. Gara-gara ikut ini, gara-gara belajar ini, gara-gara ini mentalnya mana? Ngakunya mental keberlimpahan. Sampai sini jelas? Enggak, enggak. Saya belum ngepost ya. Saya belum ngepost nih. Ada satu yang belum saya post. Testimoni. Mungkin besok saya post. Ada alumni punya utang, beli mobil kredit, punya utang. Sisa utangnya masih puluhan juta. Di koperasi, Anda tahu nggak apa yang terjadi? Dia benar-benar masuk ke dunia dongeng. Apa yang dimasuk ke dunia dongeng? Apa yang terjadi sama hidupnya dia? Tiba-tiba ada orang bayarin hutangnya dia. Orangnya sampai bingung. Gini ya coach rasanya masuk ke dunia dongeng. Terus ditanya sama admin koperasinya, siapa yang bayarin hutang saya? Dia bilang apa? Saya nggak boleh ngasih tahu siapa yang. Pokoknya dia bilangnya hamba Allah. Ibu nggak boleh kasih tahu. Pokoknya hutang ibu sudah dibayar. Itu loh dunia dongeng. Tahu-tahu hutang lunas, tahu-tahu rezeki ada. Timbang lu kerja keras sama sini. Jelas ya? Stay cool and lovely. Oke, itu materi dari saya. Saya baca komen dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya baca pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Setuju bisnis karena berjodoh? Bu Eka, bagaimana agar mindset selalu terjaga? Caranya adalah jangan bergaul sama orang yang punya mindset yang berbeda dengan Anda. Anda, saya ajarkan, punya mindset masuk ke dunia dongeng. Kalau ada orang yang bilang di luar sana, hidup harus kerja keras, lu aja, gua kagak. Ya. Kenapa ya? Ini kenapa pada ketawa-ketawa? Oke, tangkap. Yes, kebanyakan diri seperti itu coach bertolak belakang dengan saya. Bagus. Mental berkelimpahan, bukan mindset berkelimpahan tapi mental berkelimpahan. Iya. Ada pertanyaan nggak? Saya lagi baca komen nih. Saya nggak buka komennya, ada 113 komen. Gua scroll dulu. Jelas coach, majlep. Maaf ya. Ini tuh, selalu buka pintu maaf buat saya. Nanti daripada kita musuhan di akhirat ya. Peace and power. Coach, dunia dongeng berarti kayak menghayal ya? Bukan menghayal, Bu. Hayalan kan di pikiran, ini sudah kenyataan. Dunia dongeng itu dunia yang penuh dengan kemudahan. Kalau Anda baru masuk grup saya, tonton semua video saya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah pasang notification dari semua grupnya, send to all, bukan send to all, all notification. Jadi semua notifikasi akan masuk ke handphone Anda, karena kalau nggak, tahu-tahu nanti ada live, ada apa segala macam, Anda nggak ketahuan. Sayang kalau kelewat. Dan kalau Anda baru masuk ke grup ini, Anda baru di-invite atau Anda baru request ke grup ini, Anda baru nonton saya pertama kali, lihat materi dari awal. Lihatnya dari mana coach? Lihat tanggalnya. Oke? Nah, ini nggak muncul notifikasi karena notifikasinya nggak dinyalain. Baca announcement. Oke? Good. Mental keberlimpahan contohnya apa coach? Contohnya adalah nggak takut kehilangan duit, nggak takut grup hancur, nggak takut kehilangan customer, nggak takut kehilangan downline, nggak takut nasabah diambil orang, nggak takut customer diambil orang. Jangan lu ngomong, saya mah ikhlas customer diambil orang, tapi lu komen di grup, pasang status di Facebook, saya mah ikhlas, biarin aja customer saya diambil orang. Lah, lu kalau ikhlas mah nggak bakalan komen, kagak bakalan lu posting di grup, kagak bakalan lu posting di Facebook. Lu posting di Facebook, tandanya Anda kagak ikhlas, jelas. Cuma pengen kelihatan ikhlas. Saya biarin aja, grup saya diambil orang. Lu dongkol sebenarnya itu. Ngaca. Jelas ya? Itu cerita teman saya coach, dia masuk ke dunia dongeng. Waduh, Masya Allah.
Berlimpahan kebidanan. Oke, sip ya, udah ya, udah 29 menit, gak usah lama-lama live, yang penting jelek dan Anda bisa tahu materinya. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau menurut Anda ini bermanfaat, tag teman Anda yang belum Anda tag. Dan ingat sekali lagi, nyalakan notifikasinya. Ketik titik 3-nya, 3 titik itu di atas kanan. Notification, centang di all notification. Itu yang harus Anda lakukan supaya Anda dapat semua notifikasi saya. Oke? Sip ya, thank you, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang jelek dan ketampar-tampar. Mohon maaf, karena memang tujuan saya adalah menyadarkan Anda semua, karena banyak orang yang tidak sadar. Oke, lihat lagi materi saya, catat di notes. Oke, catat di notes. Jurnal, punya buku 1 polos khusus untuk semua materi saya. Catat semuanya, oke? Thank you. Oh ya, sekedar info. Minggu hari tanggal 17 besok malam saya akan buka pendaftaran. Saya mau bikin training sekitar 2-3 jam online. Asik kan, kita training online dari manapun Anda bisa hadir. Saya mau buka training online, besok ada pengumumannya, saya buka pendaftaran di sana. Saya akan bikin training online bagaimana menjadi diri Anda yang baru, become the new you. Itu training insentif selama 21 hari dan pesertanya dibatasin. Kenapa pesertanya dibatasin? Karena saya nggak mau banyak-banyak. Saya mau berkolaborasi sama orang-orang yang serius untuk merubah hidup dia. Tanggal 17. Oke, saya buka pendaftarannya tanggal 17. Trainingnya kapan, Coach? Tungguin aja besok. Tanggal 17 dibuka pendaftarannya, habis itu kita buka trainingnya. Terus tanggal 20-21 saya ada training di Surabaya. Personal Life Transformations. Ini yang masih 2 hari. Yang ini di Surabaya 2 hari. Ini training terakhir saya. Life Transformation 2 hari. Karena semuanya habis itu 3 hari dan standarnya semua saya naikin, hotelnya saya ganti, saya siapin ini dan segala macam. Kita naikin value-nya yang saya naikin. Itu acaranya di Jakarta. Kalau yang 3 hari, yang 2 hari di Surabaya. 2 hari di Surabaya. Bedanya apa, Coach? Materinya pasti berbeda. Di Jakarta yang 3 hari ada tambahan. Ada banyak tambahan materi khusus membahas masalah uang semua di sana. So, kalau Anda yang di Jawa Timur atau Anda di Indonesia bagian timur, Anda bisa datang ke Surabaya. Panitianya Bu Hanur ada, kayaknya tadi komen deh Bu Hanur. Jadi Bu Hanur bisa komen atau Anda inbox saya, Anda japri saya, Anda kirim messenger ke saya, Anda WhatsApp saya, Anda Telegram saya, apapun Anda bisa tanya kalau tanya-tanya informasinya. Kalau di Jakarta tanggal 2, 3, 4 Agustus, Jumat, Sabtu dan Minggu. Sekarang saya mau bikin PLT 4 bulan sekali. Jadi dulu kita bikin PLT hampir tiap bulan. Karena permintaan banyak, sekarang nggak, saya batasin 4 bulan sekali. Oke, itu aja informasi dari saya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya kalau orang ikhlas nggak posting, orang ikhlas tuh ngomong, gimana sih? Oke. Thank you ya. Terima kasih banyak. Wah, udah banyak yang terima kasih nih. Gue terima kasih tapi kagak selesai. Minta alamat Surabaya. Alamat Anda japri saya deh. Ya. 0816-4290-580. Nomor telepon saya 0816-420-980. Japri saya, tanya informasi tentang Surabaya. Surabaya tanggal 20 dan 21 Juli, which is Sabtu Minggu ini. Jadi saya berangkat Sabtu pagi, sampai sana saya langsung isi training. Nah itu Bu Hanur itu banyak yang nanya Surabaya dan segala macam. Ibu boleh reply komen mereka ya. Thank you Bu Hanur. Kalau ke Jakarta tanggal 2, 3, 4 3 hari, materinya lebih lengkap. Anda datang aja ke Jakarta boleh, ke Surabaya boleh, tergantung budget Anda yang mana, waktunya cocok yang mana, dan berjodohnya ada di mana. Oke? Terus Jakarta seperti biasa Anda daftarnya ke dunia. Thank you, terima kasih banyak. Salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely, peace and power. Saya Reza Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.